penjara karena kasus pajak perusahaan saya. Secara logika saya akan selesai hidup saya. Menurut akal saya ini saya nggak mungkin selesai. Menurut saya waktu itu. Terus guru saya bilang, tapi masuk ke percaya tidak? Kalau Allah menolong selesai. Ayo pilihannya gimana? Yang nggak ada pilihan? Lah manusia itu memang harus digituin dulu Pak. Sudah mentok. Kesana kesini berusaha untuk menyelesaikan, udah bingung nggak selesai-selesai, guru saya cuma kunci, percaya nggak kalau Allah nolong selesai? Percaya Pak Guru. Ujung-ujungnya terus caranya bagaimana? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Kenapa selesai? Allah menolong. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita beriman kepada Al-Quran, Allah akan menunjukkan keajaibannya. Contoh ya, kita lihat surat 26 61 sampai 63. Nah, jadi ngerti ya kapan iman digunakan ya? Surat 26 61 sampai 63. Surat 26 ayat 61. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Nah ini kan pengikut Musa dikejar tentara Firaun. Menurut pengikut Musa, kita akan tersusul. Berarti pengikut Musa ngomong dengan iman atau dengan akalnya? Nah lihat ya, orang kan biasanya ngomong dengan akal ya. Nah terus lihat, Nabi Musa ngomong dengan apanya? Terus? Dia Musa menjawab, sekali-sekali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nah, memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa ngomong dengan apanya? Lihat, ketika seorang hamba berbicara dengan imannya, nggak mungkin, Allah nggak mungkin meninggalkan saya, Allah pasti nolong saya. Ketika kita berbicara dengan keyakinan, dengan keimanan, maka Allah tunjukkan apa ayat 63-nya? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nah, terbelahlah lautan. Saya mau bertanya, ketika orang beriman kepada Allah, maka Allah tunjukkan apa? Mukjizat, keajaiban. Masuk akal atau tidak masuk akal? Kalau solusinya masuk akal, kira-kira apa yang dilakukan Nabi Musa kalau masuk akal? Naik perahu, berenang, benar nggak? Nyari goa, kan begitu kan? Tapi karena Nabi Musa percaya 100% kepada Allah, beriman 100% kepada Allah, maka Allah tunjukkan solusi yang sudah di luar akal. Saya mau bertanya, ibu tuh kalau misalnya menyelesaikan masalah, itu tuh dengan akalnya atau dengan imannya? Makanya muncul, enggak mungkin Ustadz, mana mungkin lah, sudah wassalam semua. Padahal Al-Quran itu bisa menjadi keajaiban bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Mah, besok Dede kuliah, uang dari mana? Nah, itu ngomong dengan akal atau dengan iman? Sering nggak? Kenapa begitu? Nggak percaya Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Terus kenapa bilang uang dari mana? Divonis dokter, sakit berat. Biasanya mikirnya apa? Nggak percaya pertolongan Allah. Mau begitu terus. Sudah berapa tahun? Sudahlah Bu. Allah tuh gampang saja. Membuat sesuatu yang masih masuk akal dan tidak masuk akal tuh gampang. Surat 3 ayat 47. Jangan coba-coba ukur Allah dengan akal Bapak Ibu ya, nggak akan nyampe nanti. Surat 3 ayat 47. Surat 3 Al-Imran ayat 47. Dia malah yang berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Baik, Siti Maryam ngomong dengan apa? Nah, wajar dong. Masa ya Allah tiba-tiba saya hamil, nggak ada laki-laki gitu kan? Bahkan yang belum punya laki-laki pun ingin hamil, tapi nggak dapat laki-lakinya kan? Jadi yang namanya hamil itu secara logika harus ada apa? Suami, betul ya? Istrinya harus ada juga nggak Bu? Harus ada, kan yang istrinya. Ini masuk logika nggak? Bener nggak? Nah, Siti Maryam ngomong begitu. Betul. Lanjut tak, Doni? Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Berarti ini yang akan terjadi itu dengan akal atau dengan iman? Berarti Bapak Ibu nanti kalau ada masalah, berarti yang pertama harus menggunakan apa? Iman. Kenapa harus menggunakan iman?
Iya, yakin, iman tuh yakin. Maksudnya apa? Karena masalah ujian itu untuk meningkatkan keimanan, bukan keakalan. Loh, saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah nerimanya dengan akal atau dengan iman? Lah, kenapa begitu? Nah, kan nggak nyambung kan? Loh, berarti selama ini ibu hidup nggak nyambung? Setengah-setengah? Loh, ibu kan Bapak tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Kenapa nerimanya dengan akal? Hah? Loh, iya, tapi kan yang bisa menyelesaikan Allah. Loh, Bapak Ibu nggak percaya hanya Allah yang bisa menyelesaikan? Nah, percaya itu pakai iman atau pakai akal? Nah, terus kenapa ujian datang ibu nerimanya pakai akal? Loh, itulah manusia, memang Al-Quran buat siapa? Loh, ngerti nggak selama ini kesalahan kita? Kesalahan kita tuh salah pakai alat. Makan sayur pakai tangan, bukan pakai sendok, ya nggak akan ketemu-ketemu. Ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti ketika ada ujian harusnya pakai apa? Iman dulu. Saya yakin ya Allah. Meskipun saya nggak tahu solusinya, meskipun ini kelihatan berat, tapi saya yakin bahwa ujian sesuai kemampuan saya. Itu dulu diterima dulu. Setelah diterima baru pakai akal. Akalnya dipakai mengikuti Al-Quran. Kata Allah, kalau saya ingin ditolong, pakai akalnya iman, sabar, sholat. Nah, itu maksudnya. Jadi iman dulu atau akal dulu? Iman dulu. Biasanya ibu kalau dapat masalah iman dulu atau akal dulu? Loh, ngikutin siapa itu? Tradisi. Nyalain tradisi. Lah, karepnya dewe tuh. Berarti ibu sudah karepnya dewe dari kapan? Aduh. Nah, inilah Bapak Ibu loh. Nggak, dasar ini tuh harus ngerti dulu. Makanya tadi saya bilang kan, kapan iman digunakan, kapan akal digunakan, itu tuh biar nyambung. Allah ngasih ujian untuk meningkatkan keimanan, Bapak Ibu masih mikir. Padahal mikir tidak mikir pun, itu masalah sudah terjadi belum? Ya ngapain dipikirin lagi, tinggal dijalani kan. Baru akalnya, nih Allah tuh gimana ya cara nolong? Oh, kata Al-Quran, iman, sabar, sholat. Nah, ini baru akalnya dipakai, bukan ditolak dulu. Ya, silakan. Kalau menurut saya sebaiknya hal seperti ini tuh diajarkan dari mulai kecil. Wah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada anak kecil ya nih yang ikut nih? Nggak ada soalnya. Ya, betul. Nah, itu betul. Nih, maksudnya ya, catat ini kerelawannya Bu ya nanti ya. Nanti insya Allah. Biar nggak apa betul? Ah, kayak siapa Bu? Loh, kan ini selogik semuanya Bu ya. Udah tahu ujian meningkatkan keimanan, ibu masih mikir-mikir. Iya. Nah itu makanya kenapa begitu. Jadi sebenarnya kan Bapak Ibu tuh baca Al-Quran, tapi Bapak Ibu nggak mengimplementasikan antara ayat dan perbuatannya. Baik, jadi pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu nanti dapat ujian, terus Bapak Ibu nerima dengan iman, maka Allah akan memberikan apa? Pertolongan. 64 ayat 11, kita lihat. Jadi ngerti ya, ini kapan akal digunakan, kapan iman digunakan, ngerti ya? 64 ayat 11. Surat 64, At-Tagabun ayat 11. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Saya mau nanya, musibah itu enak atau tidak? Tidak enak ya? Tapi itu sudah atas izin Allah. Berarti ibu menerima dengan akal atau dengan iman? Enak tidak enak harus diterima dengan iman kan? Nah, ketika ibu beriman, terus lanjut apa yang Allah lakukan? Barang siapa beriman kepada Allah. Kalau Bapak Ibu tetap beriman yakin kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Tuh, kalau Bapak Ibu beriman berarti masalah itu selesai nggak? Selesai. Jadi pas ada masalah itu harus dengan iman. Dari mana ketemunya pakai akal? Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi ketika ada masalah tuh ibu nunggu akal mentok baru pakai iman atau langsung saja pakai iman?
Langsung saja yang benar. Enggak, saya yakin sesuai kemampuan. Enggak, saya yakin Allah nolong saya. Itu maksudnya. Jadi kira-kira orang beriman tuh optimis atau pesimis? Optimis. Ada tapinya enggak? Ada. Saya percaya Ustaz, tapi enggak. Karena tapi itu pekerjaan akal. Kalau iman, percaya atau tidak percaya. Atau saya mau menanya, yang membuat ibu kurang yakin sama Allah, ada enggak? Ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga bapak ibu kurang yakin sama Allah? Nah kalau nggak ada, kenapa nggak yakin-yakin? Hah? Halo? Bingung lagi? Bu? Ibu nggak apa-apa. Pokoknya kalau workshop pertama tuh orang pusing semua, nggak apa-apa Bu. Karena harus disambungkan oleh saya. Jadi apa yang dilakukan bapak ibu ketika punya masalah yang pertama kali? Langsung terima. Pokoknya saya nggak tahu ya Allah, tapi saya yakin pasti engkau menolong saya. Pertanyaan kedua, jujur nih, waktu ibu di sekolah dulu, kalau ibu ingin lulus ujian, soalnya diterima atau ditolak? Bisa nggak nolak soal lulus? Nah ibu tahu sekarang, Allah ngasih ujian, berarti kalau ibu ingin lulus, soalnya diterima dulu atau ditolak? Kenyataannya? Ingin lulus begitu? Emang punya orang dalam? Jadi rumus itu tuh dipakai ya. Kalau saya ingin lulus tuh ya berarti soalnya diterima. Difitnah orang, berarti diterima dulu atau enggak? Ngomongnya apa? Sudah begitu belum? Loh ini loh Bapak Ibu loh. Ini hal-hal yang simpel harus Bapak Ibu pahami gitu loh. Banyak orang ingin lulus nggak mau nerima soal. Ibu mau nyogok kemanapun nggak bisa kalau ujian dari Allah. Ya memang nggak bisa disogok, memang harus diterima dulu terus baru dijalani. Jadi pemikiran-pemikiran ini tolong kalau ibu punya masalah tuh lihat Al-Qur'annya apa. Akal itu dipakai untuk memahami Al-Qur'an, bukan untuk mikirin sesuatu yang di luar akal. Contoh sesuatu yang di luar akal ya, ibu pas punya masalah, ibu tuh tahu nggak solusinya? Tapi ibu pas punya masalah mikirin apa? Ah kan aneh memikirkan sesuatu yang nggak tahu. Ya kita tuh sebenarnya aneh atau wajar sih Bu? Aneh. Pantesan. Baik, kita break dulu ya untuk iman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana supaya Allah menolong itu salah satu syaratnya adalah iman ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu ketika ada masalah apapun sudahlah. Terima saja dengan keyakinan bahwa pertama sesuai kemampuan, yang kedua pasti Allah akan menolong, yang ketiga untuk meningkatkan derajat keimanan kita sendiri. Jadi sebenarnya ujian itu untuk Allah atau untuk kita sebenarnya kebaikannya untuk kita, karena kitalah yang akan meningkat ya. Baik, lalu yang kedua apa tadi syaratnya? Iman, sabar dan sholat. Syarat yang kedua berarti apa? Sabar. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Kalau sulit ngapain Allah perintahkan? Kalau kan logika gampang kan? Misalnya mohon maaf, ibu punya anak, terus ibu bilang, nak kamu terbang, mungkin nggak? Bapak Ibu ngomong gitu. Kenapa nggak mungkin? Nggak bisa dilakukan, benar nggak? Manusia saja sebelum memerintahkan pasti memperhitungkan dia tuh bisa menjalani atau tidak, betul? Nah berarti ketika Allah nyuruh kita sabar, berarti sebenarnya kita bisa menjalani ya? Nah terus kenapa bilang sulit? Nah karena manusia itu memang karakteristiknya kebanyakan mikir ya. Kita buktikan Bapak Ibu tuh sebenarnya sabar itu sulit atau mudah? Saya ulang ya. Sabar itu secara umum sulit atau mudah secara umum? Sulit. Kalau saya ajarkan caranya, kira-kira mudah atau sulit? Nah sudah, bukan masalah sulit karena Bapak Ibu nggak tahu caranya aja kan? Baik, 18 ayat 68. Ya, apakah sabar itu sulit atau Bapak Ibu memang belum tahu caranya aja? Gitu aja sebenarnya. Surat 18, surat Al-Kahf 68.
Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Tuh, jadi kenapa Bapak Ibu sulit bersabar itu? Karena belum tahu caranya. Contoh. Bapak Ibu punya masalah, ya, curhat sama orang. Ujung-ujungnya disuruh apa? Sabar kan? Udahlah Bu, sabar saja. Nah, pertanyaan kedua, pernah nggak ketika Ibu disuruh sabar, Ibu bilang, Ustadz, Ustazah, Pak, Bu, saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Atau cuma disuruh saja? Nah, kalau disuruh sabar, anak kecil juga bisa nyuruh Ibu sabar gitu loh. Jadi yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu disuruh itu, tanya caranya. Bukan cuma disuruh, ya sabar, nanti dulu, tanya caranya, bagaimana metodenya, bagaimana cara latihannya, tolak ukurnya seperti apa, baru nyuruh sabar. Jadi kalau orang nyuruh itu sambil diajarkan caranya, bukan hanya sekedar nyuruh. Selama ini berarti Ibu nggak pernah ada yang ngajarin caranya sabar? Atau cuma disuruh doang? Aduh, ya. Jadi yang terpenting itu bagaimana? Tanya caranya. Kalau Ibu sudah tahu caranya, Ibu latihan, berarti bisa jadi sabar nggak? Bisa. Contoh, misalnya saya ingin bisa nyetir mobil, ya, atau Ibu ingin bisa nyetir mobil ya. Terus Ibu tanya kepada saya, Poke, saya mau bisa nyetir mobil dong. Ya udah nih, kuncinya pakai aja, bisa nggak? Harus apa? Diajarin caranya, Bu. Ini gasnya, ini starternya, karena sebegitu kan? Sama. Jadi ketika orang nyuruh sabar itu, tanya caranya piye. Ya piye, bagaimana? Kan saya nggak bisa. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi yang terpenting itu bukan teorinya saja, tapi cara pelaksanaannya bagaimana supaya saya bisa sabar. Baik, kita mulai sekarang. Caranya sabar. Ya. Sebelum saya masuk caranya, yang namanya manusia itu kan secara hakikatnya adalah makhluk yang pamrih, Pak. Contoh. Bapak Ibu pergi ke dokter misalnya. Ingin apa? Sembuh. Nah, terus dokter bilang, Pak, Bu, ini tolong obatnya diminum, tapi pahit dan mahal. Tetap ditebus nggak? Kenapa? Nah, manusia itu kalau sudah tahu manfaatnya, baru dia melakukan. Gitu loh Pak, Bu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak akan mau. Kayak ini workshop. Ngapain sih Sabtu-Sabtu kan mau kondangan? Kan gitu kan? Kalau belum tahu manfaatnya. Kalau udah pasti maksain. Ngerti Bu? Jadi yang pertama harus disadarkan adalah, buka dulu manfaatnya itu apa. Contoh sekarang. Manfaat Ibu belajar sabar apa? Nah kan, kalau Ibu nggak tahu manfaatnya sabar, nanti muncul kata-kata mutiara sabar ada itu. Loh, karena nggak tahu manfaatnya. Lah itu. Makanya sebelum bicara apa-apaan Bu, buka dulu. Ini manfaat yang saya pelajari apa sih? Karena kalau Ibu nggak tahu nggak akan mau gitu loh. Baik, kita buka ya. Apa sih manfaat sabar? Surat 3 ayat 142. Meskipun banyak lah, tapi saya ambil satu aja. Surat 3 ayat 142. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apa manfaat sabar? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, Bapak Ibu ingin masuk surga atau neraka? Nah, syaratnya apa? Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, syaratnya apa Bu? Nah, berarti kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, berarti Bapak Ibu harus, berarti sabar itu kewajiban atau kebutuhan? Sulah. Bapak Ibu ingin masuk surga, syaratnya apa? Berarti sabar itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan, karena ingin masuk surga. Berarti sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Bahkan kebutuhan sendiri, bukan orang. Jadi nggak mau masuk surga nih, tapi nggak mau sabar. Oh, kan? Jadi salah satu syarat masuk surga itu sabar. Berarti mau sulit mau tidak harus diusahakan nggak Pak? Harus, karena kita ingin masuk surga. Jadi sabar itu sulit atau harus dilakukan? Harus dilakukan. Jelas Bapak Ibu nih? Saya mau nanya, selama ini tuh Ibu banyak sabarnya atau banyak marahnya?
Tapi ingin masuk surga. Nah kan nggak ketemu bu logikanya bu. Jadi sabar itu ternyata salah satu manfaatnya adalah masuk surga. Baik, yang kedua, biar Bapak Ibu paham. Definisi sabar itu apa? Sabar itu apa definisinya? Menahan emosi dari amarah. Menahan emosi dari nggak, sabar itu apa sih Bapak Ibu? Sabar itu misalnya gini ya. Oke, kalau gitu saya kasih gambaran gini ya. Yang sudah tahu diam dulu ya. Di dalam menjalani kejadian hidup, menurut Bapak Ibu, berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu selama ini? Banyak. 2 kejadian enak sama tidak enak. Lah ya. Kejadian hidup itu cuma 2 bu. Kejadian enak dan tidak enak. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti Bapak Ibu tuh perlu kejadian enak atau tidak enak? Jadi kejadian tidak enak tuh kita butuhkan atau tidak? Namanya butuh berarti ngomongnya apa? Berarti kalau ibu ingin sabar, ibu perlu suami yang baik atau yang galak? Saya ulang lagi. Di dalam hidup ini hanya 2 kejadian. Kejadian enak dan tidak enak. Betul nggak ini? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti Bapak Ibu tuh perlunya kejadian enak atau tidak enak? Nah, memang pas saya tidak enak. Ayo kita praktekkan ya. Kita cocokkan sama kejadian enak dulu nih. Kejadian enak. Bu, sabar ya dapat undian 100 juta. Bu, sabar ya suaminya soleh. Pas nggak? Nah itu tahu. Berarti sabar cocok nggak dengan kejadian enak? Nggak cocok. Ternyata sabar itu cocoknya dengan kejadian tidak enak. Misalnya saya ngomong gini, Pak sabar ya istrinya cerewet, pas nggak? Pas. Berarti kalau ibu ingin sabar butuh kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Jadi ibu butuh yang mana sekarang? Kalau ingin sabar, yang nggak enak. Cirinya nggak enak tuh istri soleh atau cerewet Pak? Jadi Bapak butuh yang mana? Sudah. Lah, ini logika gampang kok. Ngerti nggak Bapak ini? Nah, tinggal bagaimana caranya meskipun itu kejadian tidak enak, kita tetap bahagia. Nah, ini yang mau diajarin. Ya, karena sabar itu harusnya hasilnya bahagia. Benar nggak? Sabar itu harusnya bahagia. Al-Baqarah 155, saya buka dulu. Jadi sabar yang benar tuh bu, hasilnya bahagia, bukan sesak napas. Nanti. Ya ini saya ajari nanti. Lah memang harus bersyukur. Sabar. Ini baru dimulai. Tenang. Siap. Lihat-lihat ya bu ya. Kalau sabar itu bahagia tetap. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Stop. Kenyataannya orang kalau diuji begini menderita atau bahagia? Menderita kan? Tapi lihat. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar malah bahagia? Kok bukan menderita? Padahal kenyataannya orang itu diuji sesuatu yang tidak enak itu menderita. Tapi kenapa kok orang sabar malah bahagia? Karena buat orang sabar itu bukan masalah, tapi sarana latihan. Ayo, kalau ibu ingin sabar, butuh anak nakal atau baik? Berarti anak masalah atau sarana latihan? Itu maksudnya, makanya dia bahagia saja. Loh kalau anak nggak nakal, ibu latihan sama anak siapa? Ngerti nggak ini polanya ini? Jadi kenapa orang sabar itu diuji dengan sesuatu, dia malah bahagia? Karena memang itu sarana buat dia, bukan masalah. Istri cerewet itu Pak, masalah atau sarana sabar? Sabar itu syarat masuk apa tadi? Berarti isi cerewet itu masalah atau sarana masuk surga Pak? Berarti semakin cerewet semakin cepat masuk surga kan? Loh nanti saya ajarin caranya. Loh ini kan dibolak-balik pola berpikirnya. Loh sekarang saya mau nanya Bu ya.
Kan ibu di dalam menjalani hidup itu cuma menjalani dua kejadian. Kejadian enak dan tidak enak kan? Kejadian tidak enak saja, Bapak Ibu alhamdulillah, senang. Apalagi kejadian enak. Kan selesai hidup, Bu. Nah, ini saya mau ajarin bagaimana caranya dapat kejadian tidak enak tapi ibu tetap bahagia. Ternyata di dalam Al-Quran disuruh sabar. Berarti sabar yang benar tuh hasilnya bahagia atau sesak napas? Kenyataannya salah memang. Karena ibu selama ini nggak pernah diajarkan caranya, cuman disuruh saja. Ayo, saya mau nanya, benar nggak selama ini Bapak Ibu cuman disuruh sabar saja, nggak pernah diajarkan caranya? Paling cuma disuruh istighfar, ya kan? Tahan gitu kan? Nggak bisa. Sabar itu harus diajarkan caranya. Seperti saya nggak bisa nyetir mobil, ingin bisa nyetir mobil, ya latihan. Jadi sabar itu perlu latihan. Latihannya sama suami baik atau galak? Nah, sudah. Ngerti? Berarti berbahagialah bagi yang sekarang suaminya masih galak. Karena bisa latihan. Masa sama suami orang? Ngerti? Paham ya? Baik. Jadi sabar itu ternyata kita perlu kejadian yang tidak enak. Berarti definisinya apa dong kalau sabar itu kalau gitu? Sabar itu apa berarti? Sabar itu apa berarti? Definisi. Menerima kejadian yang tidak enak. Betul nggak? Dengan ikhlas, bahagia. Berarti kalau tidak bahagia sabar atau tidak? Tidak. Nah, ini caranya. Saya akan mulai. Jadi sabar itu adalah kita harus mampu menerima ya kejadian yang tidak enak. Kalau yang enak kan nggak perlu latihannya Pak ya. Kejadian yang tidak enak dengan ikhlas karena Allah. Baik. Saya akan kupas langsung kepada caranya. Bagaimana supaya kita mampu menerima kejadian tidak enak dengan ikhlas karena Allah. Pertanyaan kedua, tadi manfaatnya apa tadi? Masuk surga. Manfaat yang kedua, saya jelaskan ya. Coba, Pak Doni buka lagi surat Al-Baqarah 153, bawahnya saja. Ya, Al-Baqarah 153. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar berserta siapa? Allah. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, masalah beres nggak? Beres. Tapi syaratnya harus apa? Sabar. Berarti kalau masalah belum beres, pasti belum